فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, masih mengenai daripada barakallahu fikum hafizakumullah, pembagian atau penjelasan mengenai al-akhbar, jadi khabar-khabar. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum bahwasanya khabar itu sendiri maknanya umum. Khabar yang sampai kepada Rasulullah atau yang dinukilkan dari Rasulullah namanya hadis. Khabar yang dinukilkan dari sahabat namanya apa? Asar. Atau dari tabi'in juga asar, atau sampai di bawahnya namanya asar. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sana ada umum wa khusus. Ada umum wa khusus. Yang umum itu adalah khabar. Umum mencakup hadis, dan juga mencakup apa? Asar. Tapi kalau hadis khusus untuk apa? Untuk yang sampai dari Rasulullah SAW. Adapun asar yang khusus, nah barakallahu fikum, yang sampai kepada sahabat atau di bawahnya. Kalau salah itu ya. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini apa yang beliau sampaikan di sini. Nah barakallahu fikum. Halaman 60 qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, fa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam ya'lam bihi, maka adapun perkara yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau tidak mengetahui kejadian tersebut, fa innahu la yunsabu ilaih, maka sesungguhnya perbuatan tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakinahu hujjatun iqrarillahi lah. Tapi walaupun demikian itu hujjah, dalil, argumen, dikarenakan apa? Penetapannya Allah Subhanahu wa taala padanya. Paham ya, pada perbuatan tersebut. Kalau seandainya itu dilarang, misalnya Allah Taala melarang itu loh, melalui lisan Rasulullah SAW. Tapi buktinya Rasulullah SAW tidak apa? Tidak ada komentar karena tidak tahu tadi. Kemudian apa? Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu enggak? Maha tahu. Sehingga para sahabat ketika berbuat, kalau seandainya itu perkara mungkar, Allah Taala langsung apa? Bisa jadi menurunkan wahyu gitu loh. Ini posisinya dalam keadaan wahyu turun waktu itu. Nah, barakallahu fikum, wahyu masih turun. Walidzalika, oleh karena itu istadalla sahabat radhiyallahu anhum ala jawazil azl. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, para sahabat berdalilkan radhiyallahu anhum mengenai diperbolehkannya al-azl. Al-azl itu sudah kita jelaskan, yang mengeluarkan air mani di luar apa? Di luar di luar kemaluan wanita itu istilahnya. Paham ya itu ya? Namanya azl namanya. Jadi berhubungan badan, berhubungan cuman ketika mengeluarkan di luar itu. Namanya azl. Nah, itu apa? Itu perbuatan diperbolehkan bi iqrarillahi lahum alaihi. Karena dengan apa? Dengan penetapannya Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, pada mereka atas perbuatan tersebut. Enggak ada larangan berarti kan? Tidak ada larangan. Qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, "Na'am kunna na'zil wal Qur'an yanzil." Dahulu kami itu nazil, melakukan azl ini dalam keadaan Al-Qur'an turun. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan yang dilakukan di zaman Rasulullah tidak mengetahuinya, ini enggak bisa dinisbahkan kepada Rasulullah. Oh, ini perbuatan Rasulullah, enggak bisa. Ini Rasulullah yang melakukannya, tidak bisa. Tapi dilihat, itu kenapa bisa jadi hujjah? Karena perbuatan tersebut tidak ada larangan itu loh. Kalau seandainya waktu itu dilarang, niscaya Allah Taala akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk melarang perbuatan tersebut. Tapi buktinya tidak dilarang. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, perhatikan. Zada Muslimun. Nah, Imam Muslim menambahkan lafaz qala Sufyan, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Kalau seandainya sesuatu tersebut ada sesuatu yang dilarang darinya, niscaya Al-Qur'an itu akan melarang kita. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi buktinya ada larangan enggak? Oh, enggak ada larangan. Wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjah, dan menunjukkan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau penetapan Allah Taala itu adalah hujjah, anna af'ala al-munkarah allati kana al-munafiqun yukhfunaha. Nah, perhatikan ini. Wa yadullu ala anna iqrarallahi
hujjah dan yang menunjukkan bahwasannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau penetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hujjah, annal af'al munkar, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang munkar allati kana al-munafiqun yukhfunaha, yang orang-orang munafikun waktu itu menyembunyikannya, yubayyinullaha ta'ala, yubayyinuha Allah ta'ala wa yunkiruha alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan-perbuatan munkar tersebut dan mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut terhadap orang-orang munafikin. Kisahnya ada dalam surat Al-Munafikun sepenuhnya itu. Dalam surat Al-Munafikun. Nah, Allah tidak membiarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan. Mau sama ya? Nah, fadalla ala anna ma saqatallahu anhu fa huwa jaiz. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang Allah telah diam darinya, tidak membicarakan, tidak melarang, itu berarti diperbolehkan. Untuk masalah azl ini, waktu itu masa-masa wahyu masih turun itu loh. Tapi kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu kemudian melarangnya? Karena menunjukkan bahwa itu diperbolehkan itu. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. Wa misalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi, dan termasuk contoh yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat fi khuluqihi, yaitu berkaitan masalah akhlak beliau. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa asy'a'an nas. Wasya'an nas. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan paling pemberani. Paham belum ini? Ini termasuk bentuk akhlak atau sifat atau bukan? Naam, sifatnya Rasulullah berkaitan masalah akhlaknya. Sifatnya Rasulullah berkaitan masalah akhlaknya. Nah, barakallahu fikum ya naam. Bahkan khuluquhu Al-Qur'an, dan bahkan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Naam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang bagus, panutan yang bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa misalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatihi, dan contohnya perkara atau sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang sifat, atau berupa sifat yang berkaitan tentang ciptaan, dalam artian postur atau badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Khilqati berarti sifat penciptaannya itu bagaimana? Dalam artian sifat tubuhnya itu loh. Sifat bentuknya Rasulullah bagaimana? Kalau yang pertama akhlaknya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rub'atan minar rijal laisa bit-tawil wala bil-qasir. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lelaki yang sedang. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Paham ya? Tidak tinggi, tidak pendek, sedang itu saya, pertengahan. Insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum, seperti ini semuanya yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ini adalah hadis. Paham ya? Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Paham ya? Itu adalah hadisan itu, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah, aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaih. Pembagian khabar ditinjau atau dilihat dari sudut pandang orang yang disandarkan padanya. Paham ya? Ini masuk dalam ilmu mustalahnya. Masuk dalam ilmu mustalah. Ada marfu, ada mauquf, ada maqtu'an itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ternyata ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya dengan ilmu mustalah. Namun tidak masalah. Kita lihat di sini. Jadi pembagian khabar itu ditinjau dari orang yang disandarkan itu ada berapa. Atau orang yang disandari khabar tersebut ada berapa? Ada 3. Kita lihat sini. Yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila salati aqsam. Bahwasanya kabar itu terbagi menjadi 3, ditinjau dari orang yang disandari kabar tersebut. Paham sama ya? Marfu'un wa mauqufun wa maqtu'un, atau marfu'in wa mauqufin wa maqtu'in. Paham ya? Boleh dibaca 2 bacaan. Paham sama ya? Barakallahu fikum. Fal marfu'u ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Maka yang marfu' itu adalah semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara hakikat maupun secara hukum. Paham ya? Karena nanti ada hadis yang lafaznya apa? Lahu hukmur rafa'. Hakikatnya dia tidak marfu', cuma dia memiliki hukum rafa'. Sehingga hukman di situ maksudnya. Paham maksudnya ya? Fal marfu' haqiqatan. Maka
sebuah hadis yang marfu secara hakikat adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruh, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya serta barakallahu fikum penetapannya. Maksudnya ya? Barakallahu fikum. Wal marfu' hukman, dan yang marfu secara hukum adalah apa? Ma'udhifa ila sunnatih. Itu perkara-perkara, seluruh perkara yang disandarkan kepada sunnahnya. Wa min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Termasuk bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh siapa ini? Sahabat. Ingat ya? Sahabat ketika mengucapkan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti memiliki hukum apa? Rafa' atau marfu'. Lahu hukm rafa'. Paham ya? Lahu hukm rafa'. Aw ahdihi, atau sesuatu yang disandarkan pada zamannya. Aw nahwi dzalik, atau semisal dengan itu. Mimma la yadullu ala mubasharatihi iyyah. Berupa perkara-perkara yang menunjukkan apa? Yang tidak menunjukkan atas apa? Perbuatan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu maksudnya ya? Mubasyaratuhu iyyah, maksudnya Rasulullah tidak melakukan langsung itu loh. Mafhum? Barakallahu fikum. Jadi semua perkara yang disandarkan pada sunnahnya atau pada zamannya, yang Rasulullah tidak melakukan langsung itu nanti bisa jadi memiliki hukum rafa'. Wa minhu qaulus sahabi, di antaranya adalah juga ucapan sahabat, umirna aw nuhina, kami diperintahkan atau kami dilarang. Ini enggak mungkin kalau yang memerintahkan bukan Rasulullah. Paham ya? Ini tidak mungkin kalau yang memerintahkan bukan atau yang melarang bukan Rasulullah. Aw nahwihi ma, atau semisal keduanya. Ka qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, umiran nabi umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait, illa annahu khufifa 'anil haid. Barakallahu fikum. Manusia diperintahkan an yakuna akhiru ahdihim, menjadikan akhir pertama kali, akhir daripada ahdihim, yaitu barakallahu fikum perjanjian mereka bil bait. Bil bait maksudnya di mana bait maksudnya? Baitul Haram ya, Ka'bah ya. Barakallahu fikum, illa melainkan annahu khufifa 'anil haid. Akan tapi kecuali apa? Kecuali memang diberikan keringanan bagi orang yang haid. Orang haid enggak boleh di situ itu istilahnya. Barakallahu fikum. Ini seperti ini kan semisal apa? Ini masalahnya berkaitan rangkaian amalan manasik haji ya. Cuman di sini kan sekarang kalau kita lihat di sini kan lafaz umirna wa nuhina ini. Umirna sama nuhina ini. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang nuhina qaulu Mu'atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz walam ya'zam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah, namun kita tidak diharamkan. Paham ya? Maksudnya diharuskan, paham ya? Diharuskan untuk meninggalkan itu enggak. Dalam artian dilarang karohah, makruh. Paham ya? Ini walaupun istilahnya apa? Hadisnya dibicarakan dalam artian hadisnya ini nanti maknanya dibawa kemana-mana, bahwasanya bisa jadi sebelum apa? Sebelum adanya apa? Penghapusan masalah ziarah kubur. Paham ya? Barakallahu fikum, ada yang katakan seperti itu juga. Karena nanti masalah ziarah kubur ternyata diperbolehkan itu loh. Paham ya maksudnya ya? Nuhina an ittibail janaiz wal yuzam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti apa? Mengikuti jenazah untuk perempuan maksudnya ya. Wal yuzam alaina, namun tidak diharamkan. Larangan tersebut maksudnya tidak dilarangan yang harus itu loh. Berarti makruh kan berarti kan? Barakallahu fikum. Jadi para wanita memang dimakruhkan barakallahu fikum untuk mengikuti jenazah. Jadi upayakan laki-laki mengikuti. Barakallahu fikum. Tapi kalau aman dari fitnah, dia ikut misalkan jauh, aman dari fitnah, masuk dalam perkara apa? Perkara yang tidak berdosa juga, karena itu larangannya bukan larangan haram. Walam ya'zam alaina. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, wal mauquf. Adapun mauquf, ma'udhifa ila sahabi wa lam yathbut lahu hukm rafa'. Mauquf itu adalah sebuah khabar yang disandarkan kepada sahabat, wa lam yathbut lahu, tapi tidak barakallahu fikum, tidak tetap padanya hukum rafa', maksudnya tidak memiliki hukum rafa'. Wa huwa hujjatun 'ala al-qaul rajih. Ini juga hujjah berdasarkan ucapan yang kuat. Illa an yukhalifan nassan. Jadi ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat itu bisa jadi hujjah manakala apa? Tidak menyelisih nas, tidak menyelisih dalil. Illa an yukhalifa nassan aw qala sahabin akhar. Kecuali kalau seandainya menyelisih nas atau dalil atau menyelisih ucapan sahabat yang lainnya. Fa in khalafa nassan akhadha bin nas. Apabila barakallahu fikum
menyelisih dari dalil atau nas, maka hendaknya mengambil apa? Nas tersebut. Wa in khalafa qaula sahabi, kalau seandainya menyelisih ucapan sahabi akhadha bir-rajih minhuma, maka hendaknya dia mengambil yang kuat di antara keduanya. Paham ya? Nah, ada sahabat yang menyelisih ucapannya, maka diambil mana yang lebih kuat di antara keduanya. Wassahabi, siapakah sahabat itu? Wassahabi mastama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Sahabat itu adalah orang yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman atau dan mati di atas keimanan. Paham soalnya ya? Itu namanya sahabat. Sebagian para ulama ada menambahkan wa in takhallalat riddah, walaupun diiringi dengan kemurtadan. Paham ya? Nah, dalam artian walaupun dia murtad kemudian masuk Islam lagi, kalau dia itu adalah pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, nah barakallahu fikum, kemudian dia itu mati dalam keadaan beriman, kemudian murtad kalau beriman lagi, maka tetap dikatakan sahabat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu seperti itu. Yang terakhir, wal maqtu' ma udhifa ila tabi'i. Maqtu' itu adalah yang disandarkan khabar atau kabar yang disandarkan kepada tabi'in faman ba'dah, atau pada orang yang setelahnya, setelah tabi'in. Wa tabi'i man ittaba'a bis sahabi mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam ma ta'a dzalik. Tabi'in adalah orang yang berkumpul atau bertemu dengan para sahabat, nah dalam keadaan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'a dzalik, dan mati di atas keimanan. Ini namanya apa? Namanya tabi'in. Berikutnya apa namanya? Atba'ut tabi'in. Maaf salah ya? Ya, nah barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan pembagian masalah khobar. Khobar itu kalau sandarkan kepada, nah barakallahu fikum, kalau tinjau dari penyandarannya kepada, nah pada orang yang disandarkan kabar kepadanya, atau ditinjau dari orang yang disandari kabar tersebut, terbagi menjadi tiga: marfu', mauquf, sama apa? Maqtu'. Mauquf itu barakallahu fikum khabar yang sampai sahabat, maqtu' itu yang sampai tabi'in, marfu' itu yang sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.